Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 sebelumnya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Sinatya dari Prodi Manajemen. Saya Sylvida Julianisi dari Prodi Akuntansi. Saya Sarah Seranaviani dari Prodi Manajemen. Di sini kami ingin menjelaskan materi tentang peran dan konsep akuntansi manajemen. Konsep dasar akuntansi manajemen. Akuntansi manajemen adalah salah satu bidang akuntansi yang tujuan utamanya untuk menyajikan laporan-laporan suatu satuan usahanya atau organisasi tertentu untuk kepentingan pihak internal. Dari sini kita menjelaskan dari menurut Supriyanto. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai tujuan umum, model operasional, dan proses manajemen dalam akuntansi manajemen. Nah, kita mulai dulu nih dari yang pertama, yaitu tujuan umum sistem akuntansi manajemen. Sistem akuntansi manajemen dibuat untuk membantu manajer dalam mengelola perusahaan agar lebih baik. Nah, tujuan primer yaitu menyediakan informasi untuk pengambilan keputusan manajerial. Maksudnya, sistem akuntansi manajemen dirancang untuk memberikan data yang relevan dan akurat supaya manajer bisa mengambil keputusan yang tepat. Nah, tujuan sekundernya yang pertama menyediakan informasi yang digunakan dalam perencanaan, pengendalian, pengevaluasian, dan perbaikan yang berkelanjutan. Artinya, informasi dari akuntansi manajemen sangat bermanfaat untuk membuat rencana kerja atau anggaran, mengendalikan agar aktivitas berjalan sesuai rencana, mengevaluasi hasil yang sudah dicapai, dan memperbaiki proses bisnis secara terus-menerus supaya lebih baik ke depannya. Lalu yang kedua, menyediakan informasi yang digunakan untuk perhitungan harga pokok jasa, produk, dan tujuan lain yang diinginkan manajemen. Maksudnya, sistem ini membantu menghitung dengan tepat berapa biaya sebenarnya untuk menghasilkan suatu produk atau jasa. Selanjutnya yang kedua yaitu model operasional sistem informasi akuntansi manajemen. Model ini menjelaskan bagaimana informasi akuntansi manajemen dihasilkan, diproses, dan digunakan oleh manajer. Secara umum prosesnya itu terdiri dari 4 komponen. Yang pertama itu dari masukan atau input. Di tahap awal ini, sistem menerima masukan berupa kegiatan ekonomi perusahaan. Contoh masukannya itu ada data penjualan, jumlah produksi, biaya bahan baku, gaji karyawan. Nah, masukan ini adalah fakta-fakta atau data yang terjadi di lapangan. Yang kedua itu proses. Setelah data masuk, sistem akan memproses data tersebut melalui beberapa tahap, yaitu mengumpulkan semua data yang relevan, mengukur nilai ekonomi dari aktivitas yang dilakukan, menyimpan data dalam catatan akuntansi, menganalisis data untuk melihat tren, masalah atau peluang, menyusun laporan dari hasil analisis, dan memastikan informasi siap digunakan oleh manajer. Nah, tahap ini tuh mengubah data mentah menjadi informasi yang bermanfaat. Nah, yang ketiga itu keluaran atau output. Setelah diproses, sistem menghasilkan keluaran berupa informasi yang siap dipakai oleh manajer. Contoh keluarannya itu laporan khusus untuk keputusan tertentu, perhitungan biaya produk, biaya pelanggan, anggaran perusahaan, laporan kinerja divisi atau karyawan, komunikasi pribadi seperti memo atau email untuk menyampaikan informasi penting. Keluaran ini membantu manajer dalam merencanakan, mengendalikan, dan mengevaluasi kegiatan perusahaan. Dan yang terakhir, pengguna. Nah, informasi ini yang dihasilkan akhirnya digunakan oleh manajer untuk membuat keputusan, merancang strategi, mengendalikan biaya, dan kegiatan perusahaan. Pengguna juga bisa memberikan umpan balik ke sistem untuk memperbaiki proses atau meminta informasi tambahan. Dan yang terakhir, yang ketiga yaitu proses manajemen dalam akuntansi manajemen. Dalam akuntansi manajemen ada 3 proses utama yang sangat penting untuk membantu manajer mencapai tujuan perusahaan, yaitu perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan. Nah, yang pertama itu perencanaan atau planning, merupakan penetapan tujuan dan identifikasi metode untuk mencapai tujuan tersebut. Di tahap ini, manajer menetapkan tujuan yang ingin dicapai dan menentukan metode atau strategi terbaik untuk mencapainya. Yang kedua itu pengendalian atau controlling, merupakan aktivitas dari pihak manajerial untuk memonitor pelaksanaan dari perencanaan dan mengambil tindakan perbaikan yang dibutuhkan. Biasanya pengendalian ini
sangat bergantung pada umpan balik atau feedback dari pelaksanaan rencana. Nah, umpan balik sendiri itu atau feedback merupakan informasi yang dapat digunakan untuk mengevaluasi atau memperbaiki langkah-langkah yang dilakukan dalam mengimplementasikan suatu rencana. Nah, dengan adanya feedback, manajer bisa memastikan bahwa tujuan tetap bisa tercapai meskipun ada hambatan di tengah jalan. Yang ketiga itu ada pengambilan keputusan atau decision making, merupakan proses pemilihan di antara berbagai alternatif pilihan. Nah, keputusan ini bisa bersifat strategis, taktis, dan juga operasional. Pengambilan keputusan sangat penting karena menentukan arah dan keberhasilan perusahaan. Perbedaan akuntansi manajemen dan akuntansi keuangan. Slide ini menjelaskan perbedaan mendasar antara dua jenis akuntansi, yaitu yang pertama akuntansi manajemen. Tujuannya ini untuk membantu manajemen dalam pengambilan keputusan internal. Lalu penggunanya manajemen internal seperti manajer dan pimpinan perusahaan. Kemudian sifat informasinya bersifat internal, rahasia, dan lebih detail. Kemudian sifat komersial, tidak bersifat komersial karena digunakan secara internal. Lalu fokus waktunya ini tertuju pada masa depan seperti untuk perencanaan dan pengendalian. Lalu yang kedua ini menjelaskan akuntansi keuangan. Tujuannya ini untuk menyajikan laporan keuangan untuk pihak eksternal, penggunanya investor, kreditur, dan pemerintah sebagai pihak luar perusahaan. Sifat komersialnya harus sesuai standar akuntansi yang berlaku, lalu fokus waktu ini tertuju pada masa lalu seperti pelaporan atas transaksi yang sudah terjadi. Jadi, akuntansi manajemen ini lebih bersifat internal dan ke depan. Sedangkan akuntansi keuangan bersifat eksternal dan historis. Slide ini membantu kita memahami perbedaan fungsi dan peran dari kedua jenis akuntansi tersebut. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sejarah singkat akuntansi manajemen. Pada tahun 1880 sampai 1925, akuntansi manajemen ini berfokus pada perhitungan biaya produk. Tujuannya untuk membantu perusahaan manufaktur menghitung biaya produksi secara akurat, seperti biaya bahan baku, tenaga kerja langsung, dan overhead. Sistem ini penting karena saat itu industri sedang berkembang pesat dan perusahaan membutuhkan cara untuk mengelola biaya serta meningkatkan efisiensi operasional. Pada tahun 1925, akuntansi mulai diarahkan tidak hanya untuk kepentingan internal manajemen, tapi juga untuk pelaporan eksternal seperti kepada investor, kreditur, dan pihak ketiga lainnya. Maka dikembangkanlah pendekatan biaya persediaan atau inventory costing seperti metode FIFO, LIFO, dan metode biaya standar yang disesuaikan dengan prinsip akuntansi keuangan. Ini menyebabkan sistem biaya lebih fokus pada kepatuhan terhadap standar akuntansi, bukan hanya pada pengambilan keputusan manajerial. Pada tahun 1950 sampai 1960, ini mulai disadari bahwa sistem biaya tradisional tidak cukup membantu dalam pengambilan keputusan manajerial. Maka dilakukanlah berbagai usaha untuk memperbaiki sistem tersebut agar dapat digunakan oleh manajer untuk perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan. Konsep seperti penganggaran atau budgeting, analisis biaya, volume, laba atau GVP, dan pengukuran kinerja manajerial mulai dikembangkan dan diterapkan. Lalu, pada tahun 1980 sampai 1990-an, perubahan ekonomi global dan persaingan yang semakin ketat mendorong kebutuhan akan sistem akuntansi yang lebih relevan. Maka, lahirlah sistem-sistem baru seperti yang pertama, activity based costing. Ini menghitung biaya berdasarkan aktivitas bukan hanya volume produksi. Yang kedua, just in time. Ini mengurangi persediaan dan meningkatkan efisiensi produksi. Yang ketiga, total quality management. Ini berfokus pada kualitas produk dan proses. Yang terakhir, balance scorecard. Ini alat untuk mengukur kinerja tidak hanya dari sisi keuangan tetapi juga dari sisi pelanggan, proses internal, dan pembelajaran organisasi. Sistem ini lebih fokus pada strategi jangka panjang dan peningkatan nilai perusahaan, bukan hanya pelaporan biaya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tema baru dalam akuntansi manajemen. Yang pertama itu activity based management.
Ini pendekatan manajemen yang melihat aktivitas sebagai dasar utama dalam mengelola dan mengendalikan biaya. Tujuannya itu untuk meningkatkan aktivitas di perusahaan agar menjadi lebih efisien, hemat biaya, tapi tetap memberikan nilai tinggi kepada pelanggan. ABM ini menggunakan data dari Activity Based Costing untuk memahami biaya dan kinerja dari setiap aktivitas. Yang kedua itu ada orientasi pada pelanggan. Customer value atau nilai bagi pelanggan adalah selisih antara apa yang kita dapatkan dengan apa yang kita korbankan. Jadi yang diterima pelanggan disebut total produk, terdiri dari dua jenis manfaat. Yang pertama itu ada tangible. Ini yang kelihatan seperti kualitas barang, desain, fitur, dan daya tahan. Yang kedua itu intangible. Ini yang tidak kelihatan langsung tapi tetap penting. Misalnya pelayanan ramah, garansi, reputasi brand, dan kenyamanan. Sementara itu yang dikorbankan pelanggan bisa berupa uang, waktu, tenaga, dan biaya. Maka dari itu, perusahaan harus terus cari cara untuk meningkatkan manfaat dan mengurangi pengorbanan. Yang ketiga itu ada strategi positioning. Ini adalah cara perusahaan menggunakan data biaya untuk memilih strategi bersaing yang paling cocok untuk mereka. Tujuannya itu untuk bisa bertahan dan menang di tengah persaingan. Secara umum, ada dua strategi utama yang bisa dipilih perusahaan. Yang pertama itu cost leadership. Strategi ini fokus pada produksi efisien dan biaya serendah mungkin supaya bisa jual produk dengan harga lebih murah dari pesaing. Yang kedua itu differentiation. Kalau strategi ini fokus pada nilai tambah. Perusahaan membuat produk yang berbeda, lebih berkualitas, dan lebih unik sehingga pelanggan bersedia membayar lebih. Jadi strategi cost leadership dan differentiation ini adalah cara perusahaan membangun keunggulan bersaing yang berkelanjutan. Lalu yang terakhir itu ada value chain framework. Value chain adalah seluruh rangkaian aktivitas yang dilakukan perusahaan untuk menciptakan dan mengantarkan produk atau jasa kepada pelanggan dari awal hingga akhir. Nah, tujuan dari value chain adalah untuk mengidentifikasi aktivitas mana yang benar-benar menciptakan nilai bagi pelanggan, serta menganalisis biaya dan manfaat dari setiap aktivitas, lalu mengurangi pemborosan dan meningkatkan efisiensi. Contoh kasusnya ini bisa dilihat pada perusahaan berencana menambah lini produk baru. Peran akuntansi manajemen ini yang dapat memberikan informasi untuk membantu manajemen membuat keputusan seperti yang pertama, proyeksi biaya produksi. Perkiraan biaya yang akan dikeluarkan untuk memproduksi produk baru. Lalu yang kedua, titik impas atau break even. Titik di mana total pendapatan sama dengan total biaya, yang artinya perusahaan tidak untung atau rugi. Hal ini penting untuk mengetahui berapa unit yang harus dijual agar balik modal. Lalu yang ketiga, proyeksi laba, estimasi keuntungan yang mungkin diperoleh jika proyek dijalankan. Sekian materi yang kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.